A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ab'adus salah. Setelah selesai kemarin membicarakan tentang syarat daripada sah solat, kemudian musannif masuk dalam mukammilatiha, yang menyempurnakan solat tersebut. Wasunan indana di mazhab kita nau'an, ada dua. Sunat ab'ad sama sunat hayat. Sunat ab'ad yakni yujbar tarkuha, sunnah-sunnah yang yujbar, yang ditutup jika kita meninggalkannya baik secara lupa atau amdan atau sengaja, bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi, nadban. Sunnah kita sujud sahwi, la wujuban, tidak wajib. Sementara sunat hayat la yushra'u sujud sahwi ditarkiha, tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena meninggalkannya mutlak, baik sengaja maupun lupa. Ab'adu salah 20. Jadi sunnah ab'ad salat itu ada 10 apa 20? 20. Ab'adu salati 20, ada 20. Al-awwalu al-qunut. Yang pertama adalah qunut. Qunut di i'tidal rakaat yang kedua dari solat subuh, dan di witir setengah yang akhir di bulan Ramadan. Bi khilafi qunutin nazilah, sebalik daripada qunut nazilah. Qunut nazilah tersebut disunatkan di i'tidal akhir kulli salah. Qunut nazilah itu disunatkan di i'tidal akhir setiap solat. Berarti kalau solatnya 4 rakaat, di rakaat yang keempat. Qunut nazilah huwa qunut yang dibaca di saat terjadinya musibah di suatu negeri, kemudian kita membacanya. Ada qunut nazilah. Ada qunut nazilah berbeda dengan qunut yang biasa di solat subuh. Baik. Qunut lughatan ats-tsana, di sini disebutkan ats-tsana. Al-qunut maknanya banyak. Yutlaqu fi lisanil Arab al-qunut bimakna al-qiyam. Al-qunut yutlaqul qunut wa yuradu bihi al-qiyam, kama fi qaulillahi ta'ala aman huwa qanit. Siapakah yang qanit? Yani qamit al-qayyim ana al-laili. Aman huwa qanitun ana al-laili. Hada huwa al-awwal. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul al. Syahid indana
Aman huwa qanitun. Aman huwa qaimun ana al-laili, di pertengahan malam. Adakah orang yang berdiri ana al-laili, di pertengahan malam? Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Wa yutlaqul qunut wa yuradu bihi sukut. Al-qunut wa yuradu bihi as-sukut. Kama fi riwayah Syaikhani Muslim, Bukhari wa Muslim, an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah, dulu kami berbicara di dalam salat. Walamma nuzilat, di saat diturunkan ayat qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan dengan makna wa qumu lillahi qanitin ay sakitin. Kemudian makna kunut, wa yutlaqul kunut wa yuradu bihi al-khudu'. Mana khu? Kama fi qaulillahi ta'ala wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun ay khadi'un. Mana khadi'un? Ba'du ahli tafsir menyebutkan kullun lahu qanitun ay kullun lahu ta'i'un, ta'an. Wa fihi nadar laisa kullu man fil ardi ta'i'un. Laisa kullu man fil ardi ta'i'an. Tidak semua orang di muka bumi ini ta'an. Lakin kullu khadi'un, pasti khadi'. Jika Allah mengatakan mati. Jika Allah menghidupkan semuanya tunduk sama Allah. Tamam. Wa al-qunut bimana salah, wa yutlaqul qunut wa yuradu bihi as-salah. Hada makna al-qunut fi lughah, wa kathir makna ada makna-makna yang lain makna qunut. Wal murad huna yani wa syar'an al-qunut dzikrun makhsusun mustamilun ala thana'in wa du'ain. Zikir yang makhsus, terkhusus, yang mencakup doa dan thana, pujian. Seperti Allahumma ghafirli ya ghafur warhamni ya rahim. Baik. Doa di mana? Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli, hadha doa. Ya ghafur ya rahim, hadha thana. Bisa juga wa mithlu dzikril mas'ul, ayat yang tatadammanu dzalik, yang mengandung makna ats-tsana wa du'a, seperti akhir surat Al-Baqarah, dengan syarat dia mengqasad hal tersebut untuk menjadi qunut. Boleh ya? Ada kunut yang dimaksud yakni zikrun makhsusun, zikir yang terkhusus yang kita baca di rakaat kedua salat subuh, kemudian di witir tadi di setengah akhir bulan Ramadan. Kemudian saya jelaskan sedikit kunut. Hadha huwa mawdi'un ikhtalafa fihi al-ulama al-fuqaha. Dhahaba al-malikiyah wasy-syafi'iyah ila masyru'iyatihi wa istihbabihi. Al-malikiyah wasy-syafi'iyah bahwa kunut disyariatkan dan disunnahkan. Lakin ikhtalafu, Malikiyah dan Syafi'iyah itu berbeda. Syafi'iyah yaj'alunaha
ba'da ruku'. Mazhab Syafi'i menjadikan kunut ba'da ruku', setelah ruku', yakni di i'tidal. Wa yatarattabu man tarakahu ala sujud sahwi. Orang yang meninggalkannya disunahkan untuk sujud sahwi. Wal Malikiyah yarawna anna al-qunut qabla ruku', sebelum ruku', yakni ba'da qiraati surah, sesudah membaca surah. Wala yusannu sujudus sahwi liman tarakahu. Al-Malikiyah berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan kunut tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Syafi'iyah wal Malikiyah ittafaqa, kedua-duanya sepakat bahwa kunut disunnahkan, wal masyru' disyariatkan, tapi berbeda tempatnya. Taib, qadhi. Ada masalah kathir, khilaf yang sering kalian dengar kan? Kita jelasin berarti. Wal Hanabilah wal Hanafiyah yarawna anna al-qunut laisa mustahabban wala masyru'an, tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan. Menurut mereka tidak sunnah. Lakin semuanya empat mazhab yattafiquna, semuanya sepakat bahawa kunut nazilah disunnahkan dibaca. Taib, kunut nazilah keempat mazhab sepakat bahwasannya disunnahkan dibaca indan nawazil wa awal waqa'i, di saat terjadinya musibah, bencana, disunnahkan membaca kunut nazilah. Al-Syafi'iyah wal Malikiyah itu mereka beristidlal disunnahkan dan disyariatkannya kunut bima rawahu Syaikhan, diriwayatkan daripada Muslim dan Bukhari. Su'ila Anas aqanata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut di subuh? Qala na'am. Faqila lahu aqanata qabla ruku'? Qala ba'da ruku' yasiran. Wadih hadis. Su'ila Anas, Anas ditanya apakah Rasulullah kunut? Qala na'am, Anas bilang nah. Aqanata qabla ruku'? Apakah Nabi kunut sebelum ruku'? Qala ba'da ruku' yasiran, sesudah ruku' sedikit. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kunut. Lakin mafhumuhu indal Malikiyah, menurut mazhab Maliki, mafhumnya qabla ruku' kathiran. Allah betul. Tadi bilang Maliki bilang apa? Maliki bilang qabla ruku', sebelum ruku' tempat mereka kunut. Sementara Syafi'i di i'tidal, sesudah ruku'. Mereka beristidlal dengan hal di sini. Katanya di sini apa? Ba'da ruku' yasiran. Mafhumuhu indal Malikiyah qabla ruku' kathiran. Min aina hadzal mafhum? Saya tanya, ya Malikiyah, min aina hadzal mafhum? Dari mana mafhum ini? Ya kan? Jawab sama mereka, bima rawahu Syaikhan an Asim qala sa'altu Anas ibn Malik anil qunut faqala qad kana al qunut. Qultu qabla ruku' aw ba'dahu? Sebelum ruku' atau sesudah ruku'? Qala fa in qala qablahu. Kata Anas sebelum ruku', qabla ruku'. Qala fa inna fulan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'. Ada orang yang bilang bahwasannya kamu wahai Anas menyatakan bahwasannya sesudah ruku'. Qala Anas bilang kadzaba fulan. Nah, berarti apa? Malikiyah mengambil hadis ini, apa tadi bilang? Qabla ruku'. Bahwasannya sebelumnya Anas bilang apa tadi? Ba'da ruku'. Kata Anas kadzaba fulan. Nahnu Syafi'iyah ma nujib.
Kita Syafi'i apa yang kita sebut? Apa yang kita jawab di sini? Di hadis sebelumnya tadi itu, perbedaannya apa? Malikiyah mengambil hadis ini menyebutkan bahwasannya kunut sebelum ruku, menggunakan hadis ini. Adapun kita Syafi'iyah, kenapa kita ambil riwayat ba'da ruku, yakni fil i'tidal? Qala al-Imam Al-Haki, li'anna ruwatul hadis akthar wa ahfad. Ada maslakat tarjih namanya. Maslakat tarjih di saat kita ingin menarjih pendapat. Ya. Riwayatnya semuanya ada. Ba'da ruku ada, qabla ruku ada. Kenapa kita pilih ba'da ruku Syafi'iyah? Karena aktsaru ruwah, kebanyakan perawi hadisnya, ruwahnya tersebut lebih banyak yang menyebutkan ba'da ruku wa ahfad, kata Imam Baihaqi, lebih hafid. Maka kita pilih, kita tarjih pendapat ba'da ruku di i'tidal. Tamam. Khilafnya tahu di mana? Perbedaan. Kemudian riwayat yang lain Ibnu Munzir dari Anas lagi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ba'da ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qanatu fi salatil fajri qabla ruku' wa ba'dhum ba'da ruku'. Ada riwayat dhahir. Anas bilang apa? Sebahagian ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kunut sebelum ruku' wa ba'da ruku'. Di hadis ini juga sahih bahwasannya kunut disunahkan. Kemudian hadis yang paling sahih ini yang diriwayatkan Imam Ahmad an Anas ibn Malik. Antum tarawna anna madar hadis, semua madar hadis itu perawinya, semua perawi hadis dari aktsaru, kebanyakan perawinya itu adalah dari Anas. Qal ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW selalu kunut, mazala, istimrar, selalu kunut, hatta faraqat dunya, sampai berpisah dengan dunia, sampai Rasulullah wafat. Wa fi hadzal hadis nassun sarihun la yahtamilul khilaf wala ta'wil aslan. Ya kan? Jelas hadisnya kan? La yahtamil, enggak ada khilaf, enggak ada ta'wil. Lakin ikhtalafu fi sihhatihi wa dha'fihi. Mereka berbeda pendapat di sahih dan tidak sahihnya hadis. Jadi apa? Mazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri, di salat subuh, hatta faraqat dunia. Hadha wadih. Jelas li hadisnya kan? Nabi SAW kunut sampai berpisah dengan dunia, sampai Nabi Tapi hadis ini diperselisihkan sahih dan dhaifnya. Sahahahu Imamul Hakim. Imam Hakim mensahihkannya. Wan Nawawi, Imam Nawawi. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi. Wa Ibnu Mulaqin, Syekh Ibnu Hajar. Wa Ibnu Daqiqil Aid. Wal Imamul Balkhi, yang mensahihkan hadis. Wa da'afahu Ibnu Hajar Asqalani. Wa Zailai, sahib Nasbur Rayah. Wa Al-Albani, tawan Al-Albani juga mendhaifkan hadis tersebut. Lakin orang yang menganggap sahih berarti menjadikan hujjah. Orang yang tidak menganggapnya sahih, maka hadis ini tidak dijadikan hujjah. Fandur fi hadis akhar, lihat di hadis yang di hadis yang lain. Wadah. Taib. Wal mukhalif, yakni yang menyatakan bahwasanya tidak disunahkan wudu, mereka juga beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim an Anas ibni Malik, daripada Anas ibni Malik. Lihat, semua hadisnya madarnya Anas. Biar kalian tahu bahwasannya permasalahan khilaf nih bukan cuma ada hadis, tapi bagaimana wajhul istidlalnya. Maqal qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ruku'.
yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu. Rasulullah SAW kunut selama sebulan ba'da ruku'. Dah. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Nabi mendoakan. Jadi di antara kaum musyrikin, bainahu wa baina Rasulullah SAW ahdun, ada perjanjian. Fa ba'atha Nabi SAW sab'ina rajulan yuqalu lahu al-qurra. Ada qurra 70 orang disebut qurra, orang yang yakni qari al-Quran, pandai baca Al-Quran, diutus sama Nabi. Di saat mereka ke sana, mereka dibunuh sama kaum musyrikin tersebut. Maka Nabi berdoa selama sebulan, mendoakan keburukan kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang masih hidup, yakni dari orang-orang musyrikin tersebut. Thumma tarakahu, kata Anas. Kemudian Nabi tarakahu, meninggalkan kunut. Qalu, yakni yang beristilah ini Al-Hanabilah wal Hanafiyah menyatakan annal kunut mansukh, bahwa kunut telah dinasakh. Kita Syafi'iyah wal Malikiyah, apa kita jawab dari istidlal mereka? Mahal syahid thumma tarakahu, kemudian meninggalkan kunut. Kita jawab tarakahu laisa tarakal kunut, bukan tarkul kunut, lakin tarakahu du'a. Thumma tarakahu yakni meninggalkan bukan meninggalkan al-ma'hud. Ad-dhamir al-ma'hud yarji ilai, yang kembali kepada tersebut. Tarakahu hadha dhamir yarji ila al-ma'hud, man huwa ad-du'a. Kita menjawabnya seperti itu. Mereka menjawab tarakahu kunut. Kita Syafi'iyah menjawab thumma tarakahu. Bagaimana kita pahami hadis ini? Kita tarakahunya ini tarakahu du'a, tidak mendoakan lagi, yakni mendoakan keburukan kepada musyrikin selama sebulan itu. Nabi meninggalkan. Wadah. Baik. Kemudian mereka juga berselah bima rawahu Ahmad wa ghairuhu an Abi Malik. Qultu li abi ya abati innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah qariban min 50 sinin akanu yaqnutun. Qala ay bunayya muhdath. Qal ay bunayya muhdath. Hadzal hadis yang dipahami bahwasannya al-qunut al-bid'ah muhdas, yang dipahami sama orang bahwasannya adalah bid'ah. Nahnu la mungkin an nafham annal muhdas huna ma lam yakun sara kan, sesuatu yang belum ada kemudian ada. Bagaimana bahwasannya ada hadis yang lain menyebutkan bahwasannya Rasulullah kunut, bahkan dihikayatkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi sabata annal khulafa arba'ah, khulafur rasyidin kunut, Ibnu Umar, Ibnu Abbas Bagaimana mungkin bisa kita pahami muhdas di sini adalah bid'ah? La. Wadah. Maka hadis ini tidak bisa dipahami bahwasannya muhdas, sesuatu sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Hada muhdas, la yumkin. Thumma nujib dari hadis ini anna hadal hadis manfi. Hadis ini manfi. Ai bunai muhdas. Ana muhdas berarti dinafikan daripada kunut itu tidak ada. Wa nujib. Kita jawab bahwasannya al-muthbit muqaddamun 'alal manfi. Hadis yang lain mengisbat adanya kunut, sementara hadis ini menafikan. Maka al-musbit didahulukan daripada yang menafi. Al-'ilmu hujjatun 'ala man lam ya'lam. Wadah. Baik. Kenapa saya jelasin bab kunut ini dan istidlalnya? Lianna kathiran
yang kita lihat sekarang bahwasannya perdebatannya selalu yang bertahun-tahun terjadi adalah tentang kunut. Ala kulli hal, semua mazhab ala ijtihadi. Semuanya ada ijtihadnya masing-masing. Yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Lakin fatwa yang beredar yang sekarang, karena kebanyakan orang tidak belajar bahwasanya di situ adalah tempat khilaf, akhirnya mereka hanya berpegang dengan satu pendapat yang tersebar bahwasannya dia tidak tahu di situ adalah mahal khilaf, tapi dia mendengar orang lain menyatakan bahwasannya itu adalah muhdas, yakni bid'ah. Sehingga yang berbeda dia katakan bid'ah. Adalah khatir, berbahaya. Hukia diceritakan bahwasannya syab, laki-laki, anak muda, semangat beragama tinggi, dia mendengar bahwasannya kunut itu bid'ah. Termasuk dari bilad Maliki kan berkunut. Masuk dia ke masjid, dia solat di situ, imamnya baca kunut. Qala limadha taqnut, kenapa kamu baca kunut? Ini bid'ah segala macam. Imamnya orang alim, dia tahu bahwasannya disunahkan kunut, dibid'ahkan. Imamnya tidak peduli karena dia tahu itu adalah mahal khilaf. Tapi summa ghaba, kemudian mungkin musafir dia kemana, pergi dia dari tempat dia tuh, gak lama balik lagi dia, ternyata imamnya masih kunut. Mungkin dia pergi belajar atau musafir kemana, hilang dia dari daerahnya sebentar, balik lagi dia ke daerah itu, imamnya masih kunut. Setelah sholat apa dia bilang? Mazilta qanitan yaqnutu fi shalah ya kafir. Syuh, dari bid'ah menjadi kafir. Kamu masih aja baca kunut, ya kafir. Sampai dikafir. Gak ada satu pun ulama yang menyatakan bahwasannya orang baca kunut kafir. Makanya berbahaya di saat kita hanya mengetahui satu pendapat dan kita tidak mengkajinya. Sumazid ala hadha, Al-Imam Malik la ya'khudul haditha minal mubtadi'. Imam Malik aslan gak pernah mengambil hadis daripada mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Karena ada khilaf di riwayat hadis bahwasannya boleh mengambil riwayat hadis dari mubtadi' selama bid'ahnya tidak kafir atau dia tidak mengajak kepada kebid'ahannya, maka boleh. Wa ada kasir fi sahih Bukhari. Di sahih Bukhari banyak riwayat daripada mubtadi' yang tidak mengajak kepada bid'ahnya dan bid'ahnya tidak menjadi kafir. Wal Imam Malik la yarawna kadzalik. Beliau tidak melihat bahwasanya hal tersebut boleh. Beliau berpendapat riwayat mubtadi aslan enggak boleh diambil. Mungkin beliau melakukan bid'ah, Imam Malik? La yumkin, la natasawwar. Wa syuyukh Bukhari, guru-gurunya Imam Bukhari, yajlisuna amama Imam Malik ka'anna tuyur ala ra'sih. Yaskut, diam. Seolah-olah burung di atas kepalanya, yakni diam semua. Ada syuyukh Bukhari, guru-gurunya Imam Bukhari, tempat Imam Bukhari ambil. Wa hadza ikhtilaf ulama, yakni yang kunut silakan kunut, ada dalilnya, yang tidak kunut silakan tidak kunut, ada dalilnya. Boleh. Alhamdulillah. Baik. Kunut tadi adalah sana, pujian dan doa. Di sini tidak ditentukan doanya seperti apa dan pujiannya seperti apa. Yang penting ada doa, kemudian mengandung pujian seperti tadi, Allahumma ghafirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim. Di situ ada doa dan ada sana. Baik. Wa yustahabbu, tapi disunahkan dengan yang warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yustahabbu an yaqula qunutan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma hdini fi man hadaita. Nashrah supaya Allahumma yakni ya Allah.
Sehingga tidak boleh kita bilang ya Allahumma, karena Allahumma ganti daripada ya Allah. Tidak la yajtami di antara iwad dan muawadnya yang digantinya. Allahumma asalnya ya Allah, kemudian dibuang ya-nya. Ada maklum ada. Allahumma dibuang. Allahumma ihdini fi man hadait. Ihdini fi man hadait. Walaupun sebagian orang menyatakan kenapa kita masih meminta hidayah di dalam salat, yakni mana ihdina sini dawim alal hidayah kama ihdina siratal mustaqim, yakni ihdina tetapkan kami selalu dalam hidayah. Fi man hadait, fi bima'nal ma'a man hadaita. Ya Allah, berikanlah kami hidayah beserta orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa'afini fi man afait, dan sehatkan kami pada bersama orang-orang yang telah Engkau beri ifayah, penjagaan maksudnya. Wa tawallani, dan jagalah kami fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait, berkahilah kami pada apa yang Engkau berikan, sehingga walaupun sedikit menjadi berkah. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah saya dari keburukan yang telah Engkau qadaita, yang telah Engkau tetapkan. Sesuatu yang telah ditetapkan, boleh kita minta untuk? Boleh. Ada yang bilang doa bisa merubah takdir, tapi la qada. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau yang menjadi hakim, taqdi, yang memberikan hukum, la yuqda alaik, dan engkau la yuhkam alaik, engkau tidak diberikan hukum kepadamu. Wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Tidak akan hina orang yang telah engkau berikan wilayah, ini penjagaan. Tabarakta rabbana wa ta'ala, maha suci engkau Tuhan kami, wa ta'ala. Hadza doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu li jam'u bainahu wa baina qunuti Umar wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nukaffiruka wa la nakfuruka wa nakhla' wa natruk man yufjiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidd bil kuffari mulhiq. Baik. Doa kunut ini dibaca setelah doa kunut yang tadi, yang warid daripada Nabi. Wa idza qanatal imam ja'ala du'aahu lil jami'. Seandainya dia menjadi imam, maka diganti Allahumma hdina wa afina. Wa yaqulul ma'mum amin. Sementara makmum mengatakan amin di saat doanya. Allahumma hdina fiman hadait. Amin kita bilang. Wa 'inda tsana, di saat tsana'nya, yakni di saat imam mengatakan apa? Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ada tsana, pujian kan? Apa yang kita lakukan? Yaqulu mithlah, kita bilang yang sama seperti dia, au sukut, atau kita diam. Pernah kalian lihat orang sholat di ya Allah, wal afdal sukut, yang afdalnya diam, sukut. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kalian dengar selama ini mungkin itu bukan zikir yang warid di dalam sholat, bisa membatalkan sholat. Wathani, abang solat selanjutnya qiyamuhu, berdiri di kunut bagi orang yang mampu. Wathali as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut, bersalawat kepada Nabi di kunut. Warabi'u qiyamuha, berdiri di saat bersalawat pada Nabi di kunut. Kemudian assalamu ala Nabi di kunut, salat wassalam kepada Nabi. Kemudian berdirinya wassalam ala ali fihi, kemudian bersalawat kepada keluarga Nabi di kunut. Qiyamuhu, kemudian berdiri di kunut.
Di saat baca kunut berdiri, assalamu alaihim, kemudian bersalawat, salawat dan salam kepada ahli keluarganya Nabi di kunut. Kemudian berdirinya juga wassalatu ala sahbi, kemudian bersalawat kepada sahabat Nabi. Wathani asyar, yang ke-12, qiyamuha, berdirinya di saat kita bersalawat kepada sahabat di kunut. Wathalis, memberikan salam kepada sahabat Nabi di kunut. Begitu juga berdiri. Oke. Berarti harus kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang biasa kita baca. Habis baca di akhir kunut kita baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kita lakukannya berdiri bagi orang yang mampu. Wal khamisu asyar, sunnah ab'ad yang ke-15, at-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama. Jika solatnya memiliki tasyahud awal. Wa tasyahud ini yang ma'ruf. Kita baca biasanya at-tahiyatul barakatus salawatu ila akhirih. Wa sadisu asyar, yang ke-16, duduk untuk membaca tasyahud. Duduk untuk membaca tasyahud awal. Yang 17, as-salatu ala nabi fi tasyahud awal. Bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal. Wa qu'uduha, yang ke-18, duduk di tasyahud. Wa tasi'u asyar, yang ke-19, as-salatu ala ali fi tasyahud akhir. Bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal tidak disunnahkan. Cuma sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berdiri di rakaat yang kedua. Sementara di rakaat akhir dibacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal 'ashruna, sunnah ab'ad yang ke-20 yang terakhir, qu'uduha, duduk di saat membaca as-salah kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Tamam. Summa qala sunanus salah. Sunat salah. Makna sunanus salah yakni hayatuha. Hayat salat. Hayat salat tadi apa? Seandainya kita lakukan, kalau kita lakukan mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tidak disunahkan sujud. Sunanus salati kathiratun aw salaha ba'dhum ila arba'in. Sebagian ulama itu ada yang sampai menyebutkan sunnah-sunnah salat ada 40. Minha, di sini disebutkan sebagiannya raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyami minat tasyahudil awwali. Mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram dan di saat ruku', di saat bangun dari ruku', dan di saat berdiri daripada tasyahud yang pertama. Ingat, tempat-tempat disunnahkan mengangkat dua tangan. Di ini diriwayatkan bahkan lebih dari diriwayatkan 17 sahabat riwayat raf'ul yadain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi, sejajar dengan dadanya, dengan pundaknya. Idza iftataha shalah, jika Nabi ingin iftataha shalah, yakni di saat takbiratul ihram. Di sini ada dua riwayat. Satu, Nabi mengangkat tangan sampai telinga. Satu lagi di mangkib, sampai ke pundak sini. Asy-Syafi'iyah yajma'una haditsain. Mereka menjam'u dua hadis tersebut. Sehingga caranya itu asabi'nya yang paling tinggi itu sejajar dengan telinga. Sementara ini, tangan yang ini sejajar dengan mangkibainya. Jadi kita gabungkan dua riwayat. Satu riwayat sejajar dengan pundak. Satu lagi riwayat sejajar dengan telinga. Kita menggabungkan dua riwayat tersebut sehingga kita mengamalkan dua-dua riwayat, dua-dua hadis tersebut. Taib.
Berarti kita angkat tangan di saat takbiratul ihram. Yang ini paling atas, asabi kita paling atas sejajar dengan telinga. Sementara ini sejajar dengan lengkap, dengan bahu. Tamam, wadah, seperti ini. Kita buka sedikit. Kita lebarkan sedikit. Kaifiyahnya tuh ada yang bilang pertama yang afdalnya tuh di saat kita hendak mulai takbir, disitulah kita mulai mengangkat tangan. Tadi Allah dari bawah sini. Pertama kita arsal, kita bikin tangan ini. Di saat kita angkat Allahu Akbar. Selesai kita angkat tangan, begitu juga selesai dengan takbir, selesai kita menutup tangan kita. Baik. Ada kaifiyah yang pertama. Ba'duhum sebagian lagi menyebutkan bahwasanya enggak mesti harus sekalian dengan takbir selesainya angkat tangan tersebut. Boleh duluan selesai kita angkat tangan kemudian kita turunkan, atau selesai takbir tangan kita masih di atas. La ba'sa. Tidak. Tapi yang afdalnya begitu kita takbir kita angkat tangan, selesai kita takbir selesai juga tangan kita angkat kita turunkan. Oke. Itu di saat takbiratul ihram. Adapun di saat bangun dari ruku, saya kita bilang sami Allahu liman hamidah, itu harus semua terangkat berarti. Sami Allahu liman hamidah berbarengan dengan tangan kita yang di lutut, kepala berbarengan kita sebutkan dengan sami Allahu liman hamidah. Kemudian di saat kita bangun dari ruku seperti itu, kemudian di saat ruku juga seperti itu, maka disunahkan juga kita panjangkan takbir kita Allahu Akbar sampai kepada posisi kita tersebut. Jadi misalnya kita mau ruku Allahu Akbar, sampai kita posisi ruku kita panjangkan takbir kita. Limadha? Agar tidak kosong salat kita dari zikir. Sehingga dipenuhi dengan zikir. Allahu Akbar. Begitu bangkit sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Panjang sampai kita selesai kepada rukun tersebut. Baik. Wadah? Di sini sampai dikarang oleh Imam Bukhari kitab, beliau menyusun kitab Sanafal Juz'an, nama kitabnya Raf'ul Yadain fi Shalah. Imam Bukhari mengarang sebuah kitab Raf'ul Yadain fi Shalah, menyebutkan riwayat-riwayat tentang mengangkat tangan di dalam salat. Maka saking banyak riwayat ini kalau kita tinggalkan makruh nih. Tinggalkan mengangkat tangan di dalam salat makruh. Di sini al-musannif itu tidak menyebutkan wada'ul yumna 'alal yusra. Di matannya itu tidak ada disebutkan sunnah salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap seperti ini kita salat, itu tidak disebutkan di matannya. Maka Syekh Mustafa menambahkannya di sini. Apa kata beliau? Wa wada'ul yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bi an yaqbida qu'ahu. Caranya gini. Ini namanya ku. Ini ku. Maka orang bilang apa? Al-ghabi man la ya'rifu qu'ahu wala bu'ahu. Orang yang bodoh itu enggak tahu ku-nya mana bu-nya. Pepatah Arab. Ada ku namanya. Ku itu pergelangan tangan. Saat kita sholat, itu kita ambil tangan kanan kita ini, kita taruh di sini, di ku. Kayak gini. Pas di pergelangan ini jari ini. Jari jempol sama kelingking kita letakkan di sini, di pergelangan tangan. Pas di sini. Kemudian ini ambil sedikit kayak gini. Boleh kita letakkan di sini. Boleh? Kayak gini boleh? Boleh. Kayak gini? Boleh. Wal afdal hakana. Karena ada riwayatnya. Jadi seperti ini. Kemudian ini. Apa hikmahnya? Kemudian dia letakkan tahta sadrihi, di bawah dadanya, di atas pusar. Jadi enggak di sini. Di sini. Di bawah dada, di atas pusatnya. Sebagian ada yang menyebutkan agak ke kiri. Ada yang menyebutkan agak ke kiri seperti ini. La ba'sa, enggak masalah. Untuk menjaga, karena hati kan sebelah sini. Jadi untuk itu. Wal hikmah,
Hikmahnya tuh katanya taskinul a'dha, taskinul yadain, untuk membuat tangan kita tuh diam. Maka disunah. Jadi disunahkan seperti ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya taskinul yadain, agar tangan kita taskin, diam, sukun. Ya, maka diletakkan di sini. Karena wakila ada yang menyatakan bahwasannya orang yang menjaga syai'un nafis, sesuatu yang sangat berharga, pasti akan menggenggamnya. Ya kan? Saat kita ingin menjaga sesuatu yang berharga, pasti kita akan menggenggamnya. Hati ini sesuatu yang penting, maka kita seolah-olah kita sedang menjaga sesuatu yang penting. Ada hikmahnya. Taib. Wa minha, termasuk dari sunnah hay'ah salat, du'aul iftitah ba'da taharumi bi fardin aw naflin, sesudah taharum, sesudah takbiratul ihram. Ma lam yashra' fi ta'awudhin aw qira'atin, selama dia tidak membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau qira'ah. Jadi sunnah kita baca doa iftitah tu sebelum dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, atau sebelum dia membaca al-fatihah. Seandainya dia setelah takbiratul ihram dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau langsung dia baca al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh kita mengulang kepada iftitah. Kenapa? Karena yafutu mahal, sudah hilang tempatnya, tidak lagi di tempatnya. Apalagi kalau kita udah masuk ke al-fatihah. Al-fatihah rukun, tidak boleh kita tinggalkan rukun untuk mengambil yang sunnah. Boleh? Jadi sebelum dia membaca ta'awudz atau membaca qiraah Fatihah, atau sebelum dia yajlis ma'a imamihi, sebelum dia duduk beserta imamnya. Masalan masbuk, orang masbuk, ya, masbuk dia nggak sempat dia dapati imam dalam kondisi berdiri. Dia duduk dengan imamnya kan, yajlis ma'a imamihi. Kemudian dia kan harus mengulang rakaat yang tidak dia dapat. Apakah disunahkan doa iftitah? La. Karena yafut mahan. Sudah tempatnya udah hilang karena dia udah duduk. Oke? Doanya apa? Al-masyhur fil mazhab, masyhur di kita, di mazhab kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya, aku arahkan, aqbaltu wajhi. Mana wajhi ini? Zati. yakni zatku, tubuhku, diriku, aku hadapkan lilladzi, kepada zat yang fataras samawati wal ardh. Fatara yakni abda ala ghairi mithalis sabiq. Fatara yakni al-fatir, fatir tu yakni fatara, orang yang menciptakan sesuatu yang belum ada yang sama. Abda ala ghairi mithalin sabiqin. Langit dan bumi, udah ada yang pernah bikin sebelumnya? Hah? Mana apa? Fatir. Fatir tu yang menciptakan sesuatu tidak ada yang sama sebelumnya. Maka Allah fatirus samawati wal Hanifan, hanifan yakni mustaqiman. Mustaqiman. Kenapa saya artiin doa ini? Biar kalian pas sholat, kalian mengerti apa yang kalian baca. Hanifan ini ada artinya mustaqiman, yakni lurus. Mustaqiman. Ada artinya ma'ilan, yakni ma'ilan anil adyanil ukhra. Yakni kami tidak cenderung kepada agama yang lain. Musliman, ya kita muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah kami orang musyrik. Wa huwa huna ta'kid. Ya kan? Ma kemudian ada huruf jar. Ada ma, kemudian minal musyrikin ada huruf jar. Wa ba'da ma wa laysa jaral bal khabar wa ba'da la wa nafika qad yujar. Kata Ibnu Malik fi Alfiyah. Setelah ma, setelah laisa, setelah la nafi, kemudian ada huruf jar, ada biasanya takkid. Biasanya minnya huruf ziyah. Wa ma ana minal musyrikin. Takkid, bukan orang musyrik.
Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuki nusuki mana mana nusuki? Salat ibadah. Nusuki ibadah. Ataf'am alal khas. Ataf'am alal khas. Salati khas. Nusuki am. Wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ya Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oleh karena itu aku diperintahkan untuk menyembah Allah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim. Tidak boleh kita tambah wa ana min awalil muslim kama fil Quran. Fil ayat wa ana min awalil muslim. Karena kita laisa min awal muslim. Ma awal muslim Rasulullah. Harusnya min awal muslim. Apakah perempuan harus mengubah sigatnya hanifatan, muslimatan? La. Ya, ini perempuan sama seperti laki-laki. Wa ta'awudz, sunnah selanjutnya hay'ah salat adalah ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim fi kulli raqatin qabla al-qiraah, di setiap rakaat sebelum membaca al-Fatih. Wa fi raqatil ula akidun, di rakaat yang pertama sangat disunnahkan, sunnah muakkad. Wa fi kulli qiyamin min qiyamatil kusuf, dan di setiap berdiri daripada solat gerhana mata, gerhana bulan. Ngantuk orang ni. Kusuf bulan lah. Fa idza ayatnya fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Sigatnya, cara bacanya yang disunnahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qala wa ta'min, membaca amin. Ta'min membaca amin. Lil ma'mum wal imam, bagi makmum dan juga imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa aminu, maka menjawab amin tersebut, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosanya, taqaddama min dhanbi. Disunahkan membaca amin, ta'min, baik makmum ataupun imam. Aqiba qiraatil Fatihah. Makmum, imam, wa man lam yusalli wa yasma'. Misalnya kalian duduk dengar orang baca Al-Fatihah, ada amin kan? Kalian di luar solat disunnahkan juga membaca amin. Di apa namanya? Di hadisnya apa? Man fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang sama takminnya dengan takmin malaika, takmin dia dengan takmin malaika, diampuni dosanya kan? Baik orang di dalam solat ataupun orang di luar solat, baik makmum maupun imam. Oke? Oh, ta'min ada mad, ada qasar, dia bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Wa qira'atus surah, hayatus shalah selanjutnya adalah membaca surat fi maudhi'iha, di tempatnya, yakni sesudah Al-Fatihah, fi raqa'atil ula wa tsaniyah, di dua rakaat yang pertama dan yang kedua. Di sini musannif menyebutkan wa qira'atus surah. Makna qira'atus surah yakni syai'un minal Quran, laisa suratan kamilatan. Jadi syai' minal Quran. Di rakaat yang pertama dan yang kedua.
Fa in lam yatamakkan minal qira'ah fi ihdaha tadaraka fi tsalitsah. Seandainya dia tidak mungkin membaca di salah satunya, baik di rakaat kedua atau di rakaat ketiga, tadaraka, maka dia nanti baca di rakaat ketiga. Afwan, tadi kalau dia tidak bisa membaca, tidak mungkin membaca di rakaat pertama atau rakaat kedua, maka dia baca di rakaat ketiga. Aw lam yaqra' fihima qara'a fi tsalitsah war rabi'ah. Seandainya dia masbuk, dia dapati imam di rakaat, misal solatnya 4 rakaat. Dia dapat sama imam di rakaat di rakaat kedua masalah. Dia nanti kan harus ulang 2 rakaat lagi. Di situ dia disunahkan membaca surah. Wa yusannu tatwilu qira'atil ula 'ani tsaniyah. Disunahkan memperpanjang baca surah di rakaat pertama daripada di rakaat yang kedua. Wa yahsulu aslu sunnah bi qira'ati syai'in minal Qur'an. Sunnah tersebut kita peroleh dengan membaca syai' minal Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Khalas. Wala dhalin amin, Yasin, Allahu akbar. Khalas. Ada sunnah. Wa huna Syekh Mustafa menyebutkan wa yusannu lis-subhi tiwal al-mufassal wa lidh-dhuhri qaribun minha wa lil-'asri wal-'isha'i awsatuha wa lil-maghribi qisaruha. Al-Quran, ilmu Al-Quran fihi, Al-Quran apa aja? Sab'u tiwal wa fihi mi'un wa fihi mathani wa fihi mufassal. Al-Quran fihi sab'u tiwal, kemudian al-mi'un, fihi al-mi'un wa fihi mathani wal mufassal. Sab'u tiwal Al-Baqarah, yang pertama, ayat surat-surat yang pertama Al-Baqarah, kemudian apa lagi? Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf. Satu lagi Al-Anfal sama At-Taubah. Al-Anfal wa Taubah itu sebagian ulama menjadikan satu. Berarti dihitung satu. Al-Anfal sama At-Taubah. Wal mi'un yakni ma taqrubul mi'ah. Ayat surah yang ayatnya itu mendekati 100. Au tujawizuha, atau lebih daripada 100. Ada mi'un. Wal mathani aqal minhu. Mathani aqal daripada mi'un. Wal mathani aqallun minal mi'in, daripada yang 100 tadi itu. Wadih ada. Wal mufassal ma duna dhalik. Mufassal ayat yang kan sini sebutkan di solat subuh disunahkan tiwal mufassal. Maka di salat subuh itu disunahkan membaca surat As-Sajdah kamilah, sempurna. Baik. Wali subhil Jum'at fil ula suratul Sajdah wa fi thaniyah suratul Insan. Di mana dihitung mufassal? Wa awwalul mufassal al-Hujurat. Pertama kali mufassal kama sahahun Nawawi fi daqaiq. Ini pendapat Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa awal mufassal suratul Hujurat. Fatiwaluhu minal Hujurat ila Naba abasa wa tawalla. Jadi mufassal itu dimulai daripada suratul Hujurat. Maka tiwal mufassal itu dimulai dari surah Hujurat sampai An-Naba abasa wa tawalla. Nama yatasaalu. Wa awsatuha, awsatnya mufassal minan Naba ila duha. Dari An-Naba sampai ke surat duha. Wa qisaruha minad duha ila akhiril Qur'an. Jadi surat duha sampai akhir Quran. Bagi makmum itu dia tidak membaca surah di solat jahriyah.
Dia mendengar, yastami' li qiraati imamihi. Fa illam yasma'ha li bu'din aw ghairihi qara'a surah. Seandainya dia tidak mendengar, misalnya jauh dia di saf paling akhir, mikrofon mati, nggak dengar dia suara imamnya, maka baca sendiri. Ada di solat jahriyah, adapun solat sirriyah disunahkan kita membaca surat. Sunnah selanjutnya hayatu salat wal israr wal jahru fi maudhi'ihima. Israr dan jahar dengan membaca Al-Fatihah dan surat di tempatnya. Israr yakni apa? Tasmi' nafsi, memperdengarkan diri sendiri. Wal jahar yusmi' man haulah. Dia memperdengarkan orang di sekitar. Jahar berarti yusmi' man haulahu, orang di sekitarnya. Makmumnya berarti kan dia dengarkan. Di mana aja dia baca jahar? Dia baca jahar itu di solat subuh, di 2 rakaat solat subuh. Kemudian solat Jumat. Kemudian 2 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Kemudian rakaat Idul Fitri, Idul Adha. Gerhana bulan wal istisqa. Kemudian solat minta hujan, wat tarawih di tarawih, wa witir Ramadan di witir Ramadan, wa raka'atit tawaf lailan, 2 rakaat tawaf waktu malam dan atau waktu subuh. Seandainya kita solat 2 rakaat tawaf di waktu malam, disunahkan jahar. Atau kita solat sunnah tawaf di waktu subuh, masa juga jahar. Wal israru fi ghairi dhalik illa nawafil al-laili mutlaqah. Sementara israr itu di tempat yang tidak disebutkan tadi, kecuali salat-salat sunnah malam yang mutlak. Maka di situ dia tawassat, pertengahan di antara jahar dan israr, selama tidak mengganggu orang yang tidur au musallin atau musalli atau yang lain. Karena makruh kita sholat itu bisa mengganggu orang lain. Orang tidur misalnya, kalian baca besar-besar. Atau mengganggu orang sholat yang lain. Sholat qadha. Bagaimana sholat qadha? Wal ibratu fi qada'il faridah bi waqtil qada'i lal ada. Sholat qadha, sholat yang luput, sholat yang tidak kita kerjakan, kemudian kita ingin mengerjakannya, maka yang dilihat apa? Dilihat waktunya, bukan adanya. Misal berarti dia sholat zuhur waktu malam, dia jahar. Dia sholat isya waktu siang, dia israr. Oke, maka wal ibratu fi qada'il faridah bi waqtil qada la ada. Berarti ditinjau qada salat tu bi waqtil qada. Kapan kita mengqadanya? Kalau kita qada malam, berarti kita jaharkan. Kalau kita qada siang, berarti kita sir. Wal mar'ah wa jahrul mar'ati duna jahril rajul. Seorang perempuan itu menjiharkan tapi tidak sebagaimana laki-laki menjiharkan bacaannya. Wa mahalu jahriha idza lam takun bihadrati ajanib. Seandainya di situ tidak ada ajnabi. Perempuan boleh menjaharkan selama tidak ada ajnabi di situ. Tidak ada orang yang bukan mahramnya. Maka dia boleh menjaharkan. Tapi kalau ada orang lain yang bukan mahramnya, maka dia israr. Sunnah hay'ah selanjutnya wa takbiratul intiqalat. Takbir intiqalat. Ini Allahu Akbar. Takbir dari setiap berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Fayukabbiru 'inda kulli khafdin wa raf'in ghairi raf'i minar rukun. Dia bertakbir di saat setiap turun dan bangun daripada rukun-rukun tersebut, kecuali bangun daripada ruku. Amma fihi fayaqulu sami'allahu liman hamidah. Adapun di saat bangkit dari ruku, maka dia katakan sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ada 2 riwayat.
Yang satu pakai waw, yang satu lagi tidak pakai waw. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Boleh dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah. Ma makna sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar yang memujinya. Wa man lam hamid, orang yang tidak memuji enggak dengar. Maka kalau sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Orang yang tidak memujinya enggak dengar. Hah? Makna sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu liman hamidah. Allah menerima pujian orang yang menerima. Orang yang memuji. Ada enggak ini di bahasa Arab sami Allah bimana taqabbal, Allah menerima? Ada. Fi doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, yakni la yuqbal, wa du'ain la yuqbal. Mana sami Allah yakni taqabbal, Allah menerima. Baik. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh baca mil'us samawati, boleh baca mil'as samawati. Mil'us samawati badal daripada alhamdu, lakal hamdu. Baca mil'a berarti badal daripada hamdan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Sunnah hay'ah solat selanjutnya, wan nadharu mawdi'as sujudi, melihat kepada tempat sujud. In tamma khusyu'uhu bidzalik, jika sempurna khusyuknya dengan hal tersebut. Karena mimma yahsul khusyuk yakni an-nadharu ila mawdi'as sujud, ila makani sujud. Termasuk yang membantu khusyuk tersebut adalah melihat ke tempat sujud. Wa illa fayaghmidu 'ainaihi bila karahatin. Seandainya dia butuh menutup mata, maka dia menutup mata dengan tidak makruh. Wa mimma termasuk mimma yahsul khusyuk tadabbur qiraah. Membaca tadabbur, apa yang kita baca kita tadabbur. Wa zikir kita tadabbur, di saat kita baca kita tadabbur. Hadza mimma yahsul al khusyuk. Wa qala wa wada'u rahataini 'ala rukbataini fi ruku', dan meletakkan dua telapak tangan di atas dua lutut di saat ruku'. Apa namanya? Melebarkan sedikit jarinya. Taib. Wa tasbihur ruku'. Hay'ah solat selanjutnya tasbih ruku' bi an yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi marrah. Satu kali. Satu kali itu yahsul aslu sunnahnya. Wa adnal kamal, yang kamalnya itu bagaimana? Salah. 3. Wa akmal, yang paling sempurnanya 11. Wa tasbihus sujud bi an yaqul subhana rabbiyal a'la, kadzalik, demikian juga sekali yahsul. Wa adnal kamal, kurangnya kamal tersebut 3 kali, yang paling sempurna 11 kah? 11 kali. Karena dia rukun tawil . Wahayatus salat selanjutnya wal iftirash, duduk iftirash fi kulli julusin lam ya'qubuhus salam. Duduk iftirash di setiap duduk yang tidak diakhiri salam. Berarti bukan duduk di rakaat iftirash. Tahu iftirash? Ya, ini kita taruh kita duduk di atas mata kaki sebelah kiri. Kita duduk di atas mata kaki sebelah kiri, kemudian dia angkat kaki yang kanan, yang sub. Kayak biasa, duduk iftirash, paham ya? Taib. Adapun di rakaat terakhir, maka itu disunahkan tawarruk. Duduknya tawarruk. Duduk tawarruk itu berarti duduk pantat kita tuh langsung di lantai. Kemudian kaki kiri kita masukin ke kaki kanan. Kaki kanan kita berdirikan. Ma'ruf ada tawarruk, duduk di.
Wa taslimatu tsaniyah, hayat solat selanjutnya taslimatu tsaniyah. Salam yang kedua. Salam yang kedua. Walaupun imamnya tidak memberikan salam yang kedua. Misalnya kita jadi makmum, imamnya cuma sekali aja, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba lihat kebiasaannya, biasa orang baca gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu taslim yang kedua dikecilin suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Hah? Lam yarid. Gak disunnahkan mengecilkan suara di salam yang kedua. Biasa imam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dikecilin suara yang kedua? Nah. Gak ada ini. Dia salam tuh, hayanya tuh berarti waktu kita duduk tahiyat akhir tuh kan biasa melihat ke tempat sujud. Kemudian kita angkat kepala kita lihat ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak perlu kayak gini. Jangan terlalu diturunin, jangan terlalu diatasin. Karena banyak gerak bisa membatalkan sholat. Jadi sekali aja lihat ke depan ini. Mau salam batal. Dikit lagi udah. Memberikan salam yang kedua. Hay'ah sholat yang terakhir. Wal iltifatu fit taslimataini yaminan fil ula. Wa shimalan fit thaniyah. Menghadap di dua salam tersebut ke kanan dan ke kiri. Di salam yang pertama menghadap kanan, di salam yang kedua menghadap ke kiri sampai terlihat khatnya, yakni pipinya. Sebatas ini berarti. Kalau nggak lihat nggak apa-apa, hay'ah sholat kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kita lihat ke kanan, nggak kita lihat ke kiri. Kalau kebalik? Hah? Makruh? Ya. Batal nggak batal? Makruh. Boleh, cuman jangan sampai batal. Jangan sampai banyak gerakan. Dia kaifiyahnya tuh, dia kan gini, kita duduk iftirash. Kan lihat ke tempat sujud biasa. Begitu mau salam, lihat ke depan. Ke depan gini, baru ulang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai terlihat pipi kita. Baik. Kemudian diniatkan memberikan salam tersebut kepada malaikat dan orang-orang mukmin min insin wa jin. Baik. Wa qal makruhatus salati. Makruh salat, yakni sesuatu perbuatan yang dimakruhkan dalam salat. Di sini ada mustalah mutaqaddimin juga, annaman tuliba fi'luhu kuriha tarkuhu. Perbuatan yang diminta untuk dilakukan, yakni yang disunnahkan untuk dilakukan, makruh untuk ditinggalkan. Qal makruhatus salati kathiratun. Makruh di dalam salat itu banyak. Sebagaimana sunnahnya juga apa? Minha al-jahru fi mawdi'il israr. Al-jahar, kita membaca jahar besar di tempat israr. Tadi udah disebutin kan tempat jahar mana, tempat israr mana. Haitsu la udhra, di mana tidak adanya uzur. Fa in hasala udhrun, seandainya ada uzur. Ka an kathura al-laghtu 'indahu fatahja lil jahri li ya'tiya bil qira'ati 'ala wajhiha fala karaha. Seandainya ada laghatu, suara yang banyak, sautul murtafi', suara yang besar, sehingga kita tidak bisa mendengar bacaan kita, butuh kepada jahar, maka tidak makruh di saat kita jahar. Masalah kita sholat zuhur, di sebelah rumah kita ada orang putar musik atau orang lagi potong keramik, suaranya besar, ya kan? Kita pas doa, pas baca qiraah nggak kedengaran, di situ kan tempat sir, maka butuh kita jaharkan, nggak makruh di situ, karena ada uzurnya. Waqsu, sebaliknya kita baca israr di tempat jahar, kecuali jika
Bisa syawwasa ala nahwin naim. Bisa kita mengganggu orang yang tidur, maka baca mutawasid tadi kan, pertengahan tadi. Yani israr, tidak mengganggu orang. Baik, wa min hal iltifat. Sebahagian dari makruh solat al-iltifat, berpaling bil wajhi, yakni lihat ke samping, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, lihat ke bawah. Ada lagi solat iltifat. Li ghairi hajatin, dengan tidak adanya hajah. Seperti menjaga barang. Misalnya kita solat, kemudian ada barang kita di samping. Ada hajat kan? Butuh kita jaga barang. Maka di saat kita solat, sekali-sekali kita lihat barang kita. Nggak makruh, karena ada hajat. Butuh kita menjaganya. Nggak batal solat. Kita lihat kiri, nggak batal solat. Makruh. Kalau ada yang mau ambil, batalin. Kalau ada yang mau ngambil, Iya kan kita udah lihat dia mau ambil. nggak boleh, batalin dulu. Udah dihapus. Kalau dia lari ya boleh ambil, kejar, batalin solat. Tapi selama masih mungkin solat, lari sambil solat, jangan batalin. Kan banyak gerak jadinya. Di sini iltifat bil wajhi, berpaling dengan wajah, itu makruh. Tapi kalau sadri, kalau dadanya yang bergeser, itu batal solat. Karena kembali apa? Istiqbalul qiblah bi sadri, dengan dadanya. Jadi makanya kalau ada yang kalian lagi berdiri, misalnya ditabrak sama orang pas lagi sholat, kegeser dada kalian samping, ini batal sholat. Ini nggak boleh bergerak dia. Wal makruh selanjutnya al-isyarah. Mengisyarat dengan semisal mata, hajib, alis, kan? Atau syafah, bibir. Walau min akhras, walaupun dari orang yang li ghairi hajah, dengan tidak adanya hajah, tidak ada kebutuhan. Seandainya ada hajah, tidak makruh. Semisal ada orang izin mau masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum, atau jawab salam, Assalamualaikum, kayak jari gini. Boleh? Kayak kemarin butuh HP, misalnya kita bilang kan, di mana taruh HP, kita lagi soal ini, butuh ini. Nah, isyarat pakai mata gini. Di sini wa mahallu karahatiha, makruhnya itu selama tidak dia la'ab, tidak bermain-main. Kalau seandainya dia bermain-main dengan isyarat tersebut batal. Jadi makruhnya itu kalau dia tidak main-main ya itu. Tapi kalau dia main-main batal. Ada orang main-main lagi sholat isyarat pakai mata gini sekali. Batal. Enggak boleh tala'ub, tidak boleh bermain-main. Wal isra' termasuk makruh salat selanjutnya al isra' bis shalah. Al isra' bis shalah yakni bi alla yata'anna fi af'ali shalah. Dia tuh enggak tenang, enggak pelan-pelan di dalam perbuatan-perbuatan salat wa aqwaliha, dan zikir-zikir salat. Linnahyi anhu, karena ada larangan, wali munafatihil khusyu', dan bisa menghilangkan kekhusyuan. Di sini Syekh Mustafa punya waqala al-musannif. Jadi musannif ada ta'liqat terhadap kitab beliau sendiri. Musannif waktu menyebutkan wal isra, hamalahu, beliau mensyarahnya bahwasanya li huduris shalah. Isra menyegera untuk hadir salat. Wa fihi waqfa wa fihi nadar. Kenapa? Karena isra li huduris shalah itu bukan makruh di dalam salat, itu makruh di luar Karena makruh kita. Seandainya kalian ingin jamaah, kalian sudah mendengar iqamah, nggak disunahkan kalian lari. Yakni bita'anni, jalan pelan aja jalan. Agak cepat boleh, agak cepat, tapi nggak disunahin lari. Bita'anni, perintah Nabi kalau sudah di iqamah, sementara kita ingin pergi salat, pelan jalannya, nggak perlu terburu-buru. Maka di sini musannif menyebutkan wal isra li huduris shalah. Ini menurut ta'likan musannif. Atau li idrak taharumi ma'al imam, atau segera untuk taharuk ma'al
ma'al imam biar dapat takbiratul bersama maka yang tepat di sini adalah makruh di sini tidak isra', tidak buru-buru dalam melakukan solat. Paham? Wadah? Tidak buru-buru melakukan solat. Wal akhir wal itan. Yang terakhir adalah itan. Itan yakni menetap. Yakni mulazamatu makanin wahidin yusalli fihi la yantaqilu anhu ila ghairihi ka'annahu mutawattinun bih. Seolah-olah dia menetap di situ terus. Mutawattinun. Mulazamah makan, dia solat di tempat itu, di satu tempat itu aja, tidak berpindah-pindah. Ada makruh. Maka disunnahkan solat tersebut di saat misalnya kita solat fardu, kemudian kita bangun ingin solat sunnah, disunnahkan berpindah agar semakin banyak saksi kelak di hari akhirat yang bersaksi bahwa kita melakukan kebaikan solat. Di sini Syekh Mustafa menyebutkan qala Syarqawi wa hadza li ghairil imami fil mihrab. Ini untuk selain imam di mihrab. Adapun imam amma huwa fala yukrahu lahu. Tidak dimakruhkan bagi imam untuk selalu salat di mihrab. Ada qaul awal. Qaul Imam Syarqawi khilafan lis-Suyuti, sebalik daripada Imam Suyuti, haitsu qal, di mana beliau mengatakan innaha bid'atun mafutatun fadilah jamaah. Baik. Wal khulasah, saya sampaikan khulasanya, kesimpulannya di sini. Menurut Imam Syarqawi, imam yang salat di mihrab itu tidak makruh, salat di satu tempat aja. Menurut Imam Nawawi, bid'atun wa makruhun. Bid'ah Imam Suyuti, Imam Suyuti bid'ah. Baik. Di sini mutlak, baik imam atau bukan imam. Jika dia solat di tempat yang sama, fi makanin wahidin, mulazamah, tidak berpindah-pindah, makruh, mutlak. Berarti bagaimana caranya jadi imam? Imam biasanya kan solat di mihrab, solat fardu dari situ. Biar tidak makruh, di saat dia ingin sholat sunnah, geser ke samping sedikit. Kemudian balik lagi. Nanti kalau mau balik lagi ke tempat itu, dianggap intiqal. Wadah. Berarti baik imam, atau ghair imam, atau selain imam, makruh itan. Itan mulazamah makanin wahidin yusallifih, yang dia sholat di situ, tidak berpindah, la yantaqil ila ghairihi. Baik imam maupun bukan imam. Fil mihrab, di mihrab, ataupun bukan di mihrab. Tapi bagaimana kalau imam yang sholat di mihrab tersebut? Maka caranya di saat dia ingin sholat sunnah, dia bangun, dia geser ke samping sedikit. Kemudian bergeser lagi nanti, walaupun selama masih di mihrab. Wa tukrahu shalah, kemudian selanjutnya wa tukrahu shalah fi suq, di pasar. Wal hammam, di hammam. Demikian juga dimakruhkan salat fil maqbarah, di kuburan. Selama in lam tanbush, selama tidak tambush itu keluar isi daripada kuburan tu. Au fil manbushah idza shala 'ala hailin tahirin, atau di kuburan yang sudah manbush. Manbush tu yakni sudah keluar isi daripada kuburan tersebut. Kalau dia solat menggunakan sajadah masalan, ada makruh. Adapun dia solat langsung menempel dengan kuburan yang mambush, yakni yang sudah terbuka, tanahnya itu keluar, dah, ada haram, nggak sah. Kenapa? Karena tanah yang mambush daripada kuburan tersebut sudah bercampur dengan sodid, dengan nanah, dengan darah daripada itu. Wadah.
Tadi tadi lupa saya sampaikan apa tadi? Qira'atu surah. Qira'atu surah itu mana lebih utama, kita membaca surat yang panjang, kita membaca ayat yang panjang tapi tidak sempurna satu surah, atau kita membaca surah yang pendek, ayat yang pendek tapi satu surah. Hunal, enggak. Yang pertama, membaca qiraah surat, membaca surat dalam solat tersebut, kalau dia munfarid itu disunahkan lama, panjang, karena khairus shalah tiwal qiyam, yang panjang, yang lama berdirinya. Ada solat yang paling yang bagus adalah yang lama berdirinya. Itu bagi munfarid. Atau ma'mumin mahsurin, seperti misalnya di pesantren, jamaah terkhusus, jamaah mahsurin namanya. Jamaah mahsurin itu jamaah terkhusus yang tidak ada orang lain. Misalnya kita nih jamaah mahsurin, kita udah saling ridha bahwasannya untuk sholat nanti baca Al-Baqarah. Ada jamaah mahsurin, maka tidak apa-apa membaca yang panjang. Jamaah mahsurin, misalnya kayak di pesantren. Di pesantren semuanya udah ridha bahwasannya di situ akan dibaca sholat subuh misalnya apa? Surat Sajadah, panjang kan? Amma ghairuhuma, selain munfarid dan selain jamaah mahsurin, jamaah terkhusus, makruh kita baca surat yang panjang. Karena tidak semua orang hajatnya, karena banyak orang yang ada hajat. Jadi sesuaikan dengan Boleh. Tadi mana lebih bagus kita baca ayat qiraah katsirah, qiraahnya banyak, suratnya banyak, ayatnya panjang kita baca, tapi tidak sempurna suratnya. Mana lebih bagus? Khilaf di sini. Khilaf. Kalau Imam Nawawi itu menyebutkan qiraah katsirah afdal min suratin qalilah. Indal Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan qiraatun katsiratun afdal min suratin qalilatin, daripada surah yang sedikit. Khilafan lirrafi'i. Berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i berpendapat surah yang sedikit itu lebih bagus daripada qiraah yang banyak tapi tidak surah kamilah. Wadah. Wa naktafi bihadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.